Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, situasi di klan Xiao saat ini mendapatkan serangan dan Xiaoli secara tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan dengan memberikan Xiaoqi untuk mengikutinya. Situasi saat ini tidaklah memungkinkan mereka berkata lebih banyak lagi. Xiaoli lalu menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, cepat pergi sekarang. Ingatlah, kamu memiliki darah klan Xiao kami," ucap dari Xiaoli. Xiaolong melangkah lalu menatap Xiaoqi dan sebuah kompas muncul di tangan Xiaolong. Xiaolong lalu menyerahkannya kepada Xiaoqi. "Xiaoqi, gunakan saja ini untuk melarikan diri," ucap dari Xiaolong. Xiaoqi pun segera mengambil kompas itu dan Xiaoyan di sampingnya berdiri dengan tenang. Melihat bahwa Xiaoyan tidak panik dalam situasi seperti ini, Xiaoli dan Xiaolong sama-sama memuji mereka. Hati Xiaoqi juga sedikit mengagumi Xiaoyan saat ini. Dia lalu menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman. "Aku serahkan semuanya kepadamu," ucap dari Xiaolong sambil menepuk bahu Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu harus melindungi Xiaoqi. Sekarang kamu pergi ke momentum kacau dan aku akan mencoba memberimu waktu sebanyak mungkin," ucap dari Xiaoli. "Ayo kita pergi," ucap Xiaoyan kepada Xiaoqi. Xiaoqi pun mendengar itu, dia lalu mengikuti Xiaoyan keluar dari aula dan dengan sangat merasa sedih. Dan kemudian mereka melesat menembus awan. Setelah Xiaoyan melesat ke arah awan, beberapa waktu pun berlalu. Dan di sebuah sudut wilayah klan Xiao, kedua sosok yang bergerak itu tiba-tiba berhenti secara perlahan. Xiaoyan dan Xiaoqi mendarat di depan gerbang batu. Telapak tangan Xiaoyan terangkat sedikit. Lalu api kuning muncul di telapak Xiaoyan. Xiaoyan melihat api di tangannya dan langsung membakarkan api itu ke gerbang batu di depannya. Buar! Xiaoqi yang berdiri di sampingnya terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi. Dan menurut pengamatannya, api surgawi Xiaoyan ini sangatlah mirip dengan roh suci yang kakek katakan kepadanya. Api kuning membakar gerbang batu dan garis-garis aneh di gerbang batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Dan api ini dengan cepat bergabung menjadi garis-garis yang aneh. Buar, buar! Gerbang batu pun mulai terbuka secara perlahan. Dan suasana kuno memancar dari gerbang batu itu. Udara kuning membungkus seluruh gerbang batu, memperhatikan dunia yang sepertinya penuh dengan api di dalamnya. Xiaoyan lalu meraih tangan Xiaoqi dan berjalan masuk ke gerbang batu itu. Tetapi begitu Xiaoqi akan masuk, ada sesuatu energi yang menekan Xiaoqi, sehingga dia pun sedikit terenggang dengan Xiaoyan. Xiaoqi juga memiliki Skyfire yang menempati peringkat kedua di antara orang-orang klan Xiao. Xiaoyan melihat ke belakang sejenak dan segera mengerti kenapa alasannya Xiaoqi agak merenggang. Xiaoyan lalu melambaikan telapak tangannya. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiaoyan memberikan sebuah energi yang segera membungkus tubuh Xiaoqi. Lalu Xiaoqi berdiri dan mengikuti Xiaoyan masuk ke dalam tanpa ada tekanan lagi. Saat memasuki momentum kacau ini, udara kuning di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Dan gerbang batu di belakangnya pun tertutup lagi. Sekarang yang terlihat di depan Xiaoyan adalah lautan api kuning. Xiaoyan hanya tersenyum dan api itu mulai terbang menjauh dan melayang di udara. Xiaoyan pun perlahan berjalan ke tengah tempat ini. Xiaoqi lalu bertanya kepada Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu dilahirkan di mana?" tanya dari Xiaoqi. Xiaoyan lalu berkata, "Benua Doqi," ucap dari Xiaoyan. "Aku juga sebenarnya dibesarkan di benua lain. Ayahku sudah meninggal. Sekarang hanya kakekku satu-satunya kerabatku," ucap dari Xiaoqi. "Jangan khawatir, kamu masih punya aku di sini," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah kamu punya seseorang yang kamu cintai di sini?" tanya dari Xiaoqi.
Sebelum Xiaoyan menjawab, tiba-tiba ruangan di sekitarnya menghasilkan gelombang kekerasan dan energi tiba-tiba menjadi lebih ganas. Banyak nyala api melesat dari sisi lainnya ke arah Xiaoyan dan Xiaoqi. Tubuh Xiaoyan lalu memancarkan cahaya kuning yang samar. Kekuatan spiritual tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Sepertinya ini adalah tempat energi yang tidak stabil. Kita harus menjaga nafas serendah mungkin di sini. Jika tidak, mungkin bisa menyebabkan kekacauan energi. Aku hanya mengendalikannya dengan tekanan yang kecil. Untungnya energi di ruangan ini tidak terlalu brutal, ucap Xiaoyan sambil menoleh kepada Xiaoqi. Lalu Xiaoqi di belakangnya mengangguk, menjaga napas di tubuhnya seminimal mungkin. Xiaoyan lalu mengangguk dan menahan napasnya sendiri. Dan mereka terus berjalan masuk. Struktur energi di ruangan ini terlalu rapuh, jadi lebih baik untuk berhati-hati. Keduanya segera mencapai pusat momentum kacau ini. Begitu Xiaoyan memasuki pusatnya, sebuah platform batu kecil muncul di depan mata Xiaoyan dan Xiaoqi. Di tengah platform batu itu ada api kuning yang memancar. Xiaoyan meminta Xiaoqi untuk berdiri di luar. Lalu Xiaoyan perlahan berjalan menuju api itu. Xiaoyan dengan hati-hati menyelidiki kekuatan api itu dengan kekuatan spiritualnya. Lalu dia menemukan bahwa napas api ini persis sama dengan roh sucinya. Tampaknya api ini telah berada di platform ini sejak lama. Dia lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Roh suci di dalam tubuhnya bisa bergabung sepenuhnya dengan api barunya ini. Tiba-tiba Zanlao lalu berkata di dalam benak Xiaoyan, "Hei, sepertinya roh sucimu akan bergabung." Wah, tempat ini sepi sekali ya. Tidak ada siapapun loh di sini. Hei, wanita di belakangmu itu boleh juga. Ucap dari Zanlao. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, "Diam, lebih baik kamu tetap di menara saja." Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan telapak tangan kanannya dan api di sekitarnya mulai merusuh lagi. Akhirnya Xiaoyan berhasil memegang api itu. Xiaoyan menghela nafas dan segera duduk bersila di atas platform batu itu. Begitu kedua api itu bersentuhan, energi yang kuat melonjak dalam waktu yang singkat. Selama perpaduan kedua jenis api yang berbeda ini, dia samar-samar bisa mendengar suara runtuh terus-menerus di luar momentum kacau ini. Dan ketika Xiaoyan mendengar suara tabrakan, buar, kecemasan di hatinya menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun memutuskan untuk melihatnya. Pada saat Xiaoyan telah berhasil keluar dari momentum kuno ini, setelah dia keluar, gerbang batu reruntuhan kuno tiba-tiba runtuh. Sementara itu telah terjadi penyerangan terhadap klan Xiao yang dilakukan oleh orang-orang dari Yizhou dan Haipo. Tetapi untungnya telah ditempatkan penghalang energi di sekitaran rumah klan Xiao saat ini. Buar, buar, kekacauan pun terjadi di klan Xiao. Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. "Siapa di sana? Kenapa menyerang klan Xiao?" tanya teriakan itu. Teriakan itu ternyata berasal dari Xiaoli. Pria berjubah hitam lalu berkata, "Jangan banyak berbicara. Cepatlah serahkan Xiaoyan kepadaku," ucap pria berjubah hitam itu. Xiaoli lalu berkata, "Apa? Xiaoyan? Xiaoyan tidak ada di sini," ucap dari Xiaoli. "Jangan bohongi aku," ucap dari pria berjubah hitam itu. "Hei, memangnya kamu punya bukti kalau Xiaoyan berada di sini?" tanya dari Xiaoli. "Jika bocah itu tidak ada di sini, kenapa dipasang penghalang di sini?" tanya pria berjubah hitam itu. "Hah, kami hanya memperketat penjagaan," ucap dari Xiaoli. "Apakah kamu mencoba mengulur waktu agar bocah itu bisa kabur? Kalau begitu, biarkan kami memeriksanya sendiri," ucap dari pria berjubah hitam itu. "Meskipun orang-orang Xiao lemah, tetapi kami tidak akan membiarkan klan lain untuk menggeledah kami seenaknya," ucap dari Xiaoli. "Kalau begitu, jangan salahkan kami," ucap dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu lalu melambaikan tangannya. 4 pria berjubah hitam lainnya segera muncul di sampingnya. 5 serangan gabungan segera ditembakkan ke arah Xiaoli.
Hiat, buar. Penghalang energi pun seketika runtuh. 5 pria berjubah hitam segera melesat menyerang orang-orang Xiao sekarang. Mati kau. Melihat kejadian itu, Xiao Li dan Xiao Long segera membentuk segel tangan. Segel formasi klan Xiao perlahan muncul dan memancarkan cahaya. Melihat segel formasi itu, orang-orang Xiao segera menyalurkan doki mereka ke arah segel formasi itu. Xiao Li lalu berteriak, "Everyone stick!" Pedang energi besar segera terbentuk. Xiao Li lalu melambaikan tangannya dan mengendalikan pedang energi besar itu. Pedang besar itu segera diayunkan ke orang-orang berjubah hitam. Melihat Xiao Li menggunakan serangan balasan, orang-orang berjubah hitam itu segera membentuk segel tangan. Telapak tangan energi besar lalu terbentuk. Setelah itu dengan cepat bertabrakan ke arah pedang energi besar Xiao Li. Hiya, buar. Kedua serangan itu pun bertabrakan. Fluktuasi energi lalu menyebar. Tempat itu bergetar hebat saat ini. Xiao Li, Xiao Long, dan orang-orang Xiao lalu memuntahkan seteguk darah. Ledakan yang dahsyat dari kedua serangan itu sampai terdengar kepada Xiao Yan dan Xiao Qi yang sedang berada di suatu tempat. Mendengar ledakan itu, wajah Xiao Qi berubah khawatir. Lalu dia berkata, "Kakek," ucap dari Xiao Qi. Di depan Xiao Yan ada 2 prajurit suci yang sedang dimurnikan. Tiba-tiba tubuh ilusi perlahan melayang di depan Xiao Yan. Tubuh ilusi itu adalah seseorang lelaki tua. Lelaki tua itu lalu berkata, "Apakah kamu pemilik Chaos Noble Tooth saat ini?" Tanya dari lelaki tua itu. Xiao Yan lalu mengangguk dan berbalik bertanya, "Siapa kamu?" Tanya dari Xiao Yan. Lelaki tua itu lalu membentuk segel tangan. Setiap kali dia membentuk segel tangan, faktor kekerasan dalam Chaos Appeal lalu dihilangkan. Lelaki tua itu lalu berkata, "Aku adalah pemilik api Chaos sebelumnya, Xiao Xiao," ucap dari lelaki tua itu. Xiao Yan lalu berkata, "Kamu adalah orang yang ingin mengendalikan orang-orang Xiao saat itu?" Tanya dari Xiao Yan. Xiao Xiao lalu berkata, "Nak, berpikirlah bahwa suatu saat kamu bisa memimpin orang-orang Xiao menjadi lebih kuat lagi dengan api Chaos Noble Torch ini. Sudah lupakan masa lalu, lagi pula energiku tidak banyak. Tapi biarkan aku untuk membantumu kali ini," ucap dari Xiao Xiao. Xiao Xiao lalu mengulurkan tangannya. Gelombang energi kuat segera melonjak dan roh api suci pun mulai bersinar. Setelah beberapa saat, cahaya perlahan memudar. Roh suci segera terbang ke arah Xiao Yan dan perlahan jatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di pikiran Xiao Yan. Roh suci adalah energi paling murni di antara langit dan bumi. Roh suci dapat secara instan mengerahkan kekuatan chaos kuno. Roh suci memiliki 3 keterampilan. 1 tubuh chaos dan 2 api chaos kuno. Ketiga, kekuatan chaosnya. Setelah Xiao Yan memahami informasi itu, dia perlahan mulai menyerap roh suci ke dalam tubuhnya. Berkat roh suci, tubuh Xiao Yan mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa garis samar muncul di permukaan tubuhnya. Garis-garis itu memancarkan cahaya kuning pucat. Xiao Qi mengamati perubahan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Qi segera duduk dan memulai metode pelatihannya sendiri. Api samar perlahan muncul di permukaan tubuh Xiao Qi. Api itu adalah Skyfire milik Xiao Qi yang berada di peringkat ke-21. Sementara itu, Xiao Yan masih menyerap semua energi roh suci ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan telah sepenuhnya menstabilkan kekuatan utama Kaisar Bintang 2. Waktu perlahan berlalu begitu cepat. Xiao Yan dan Xiao Qi masih berada dalam mode pelatihannya saat ini. Mereka berdua tidak tahu sudah berapa lama mereka duduk untuk berlatih. Apakah Xiao Yan akan bisa memurnikan roh suci api chaos? Itu tergantung kepada keberuntungannya sendiri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiao Yan berhasil untuk memurnikan roh suci api chaos ini atau tidak?
Bukannya gua nggak mau lanjutin 20 menit bro, daripada hujan dan mati lampu, gua putusin buat upload aja ya. Jadi ya mungkin kalau misalkan nggak hujan, akan kita usahain secepat mungkin episode berikutnya. Tapi sepertinya karena cuacanya tidak baik dan akan mati lampu, jadi gua memutuskan di sini aja gua upload ya. Soalnya hujan dari siang bro. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Daripada gue potong di pas ngeselin yang tadi, mendingan gue potong di sini. Oke bro, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.